Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini dengan saya Ahmad Fatim Husain dengan NIM 13123000029. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai tugas hukum tata negara yang bertema tentang lembaga negara. Ini saya Imadi Diosin Wardana dengan NIM 13123000230 akan menanyakan narasumber terkait tentang ADN. Dan teman saya akan menjelaskan lebih jelasnya. Baik, ini namanya Bos Wijaya saya dengan NIM 13123000230. Baik Mas, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Febrianto dari jurusan Teknik Industri. Saya akan bertanya Mas ya. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana dalam pembagian lembaga negara menganut pendapat Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa di Indonesia membagi lembaga negara menjadi tiga dan bagaimana pendapatnya? Dibagi tiga itu mungkin kalau dari saya ya, karena kan lihat sesuai ini ada tugas MPR juga DPR. Cuman kalau misalkan kayak yudikatif, legislatif, terus eksekutif itu saya kurang tahu. Kayak misalnya MPR itu masuk di bagian mana? Itu. Iya. Saya akan jelaskan kan pemerintahan lembaga negara terbagi menjadi tiga ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu memasuki presiden dan wakil presiden dan perdana menteri Mas. Untuk legislatif, MPR, DPR, dan DPD. Yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mas. Jadi itu adalah dua. Dan ini Mas, selanjutnya ada fase setelah amandemen tiga lembaga tersebut yang sebelumnya masih berlaku, akan tetapi ada perbedaan dengan fase sekarang. Lembaga negara kita terbagi menjadi empat, yaitu kehadiran lembaga eksaminatif yang berfungsi mengawasi keuangan negara. Lembaga ini representasinya ialah BPK atau Badan Pemeriksa. Nah, setelah itu pembagian lembaga negara fase sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 ialah hadirnya lembaga eksaminatif sesudah amandemen dan lembaga yudisial. Tidak hanya MA dan MK, tetapi juga ada komisi yudisial atau KY yang berwenang. Setelah itu mengusulkan Hakim Agung membuat kode etik pedoman para hakim dan menjaga kehormatan para hakim. Hal tersebut didasari dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ini soal kedua Mas. Yaitu dalam memberikan lembaga negara ada yang dibentuk karena konstitusi dan ada yang dibentuk karena pemerintahan. Itu undang-undangan di bawah undang-undang, kalimat di atas. Jadi itu yang saya jelaskan tadi Mas. Dalam membentukkan lembaga negara ada yang dibentuk karena konstitusi dan ada yang dibentuk karena pemerintahan, perundang-undangan di bawah undang-undang Mas. Kalimat yang saya sebutkan tadi menjelaskan tentang pembentukan lembaga negara. Oh, legislatif. Kurang tepat Mas. Jadi saya sebelumnya akan menjelaskan yang benar. Jadi dalam pembentukan lembaga negara kita dapat mengulas pandangan dari Profesor Jimmy Asidiki yang membagi dua kelompok besar berdasarkan hierarkinya. Ada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah. Lembaga negara tingkat pusat ada yang dibentuk karena diperintahkan oleh konstitusi, ada yang dibentuk karena perintah undang-undang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jabbar dengan NIM
legislatif dan yudikatif. Mengapa di Indonesia membagi lembaga negara menjadi dua dan bagaimana penerapannya? Menurut Masnya, apa bisa dijelaskan sedikit atau mungkin tahu dari pendapat Mas itu? Mas, saya akan menjelaskan mungkin secara singkat saja ya. Jadi, dalam menjalankan pemerintahan berbagian lembaga ini, negara karena yang tanpa dasar hal tersebut guna menghindari potensi terjadinya pelimpahan kewenangan atau kekuasaan dengan tujuan menjalankan sistem negara sesuai prosedur dan memudahkan aspirasi rakyat. Nah, Mas, dalam penerapan pembagian kekuasaan lembaga ini, negara terjadi dalam dua fase. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen ini menjalankan pemerintahan lembaga negara terbagi menjadi tiga, Mas. Baik, yang satu eksekutif, yaitu berupa presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya. Yang kedua legislatif, MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga yudikatif, MA dan MK. Pembagian lembaga negara ini sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 setelah ialah hadirnya lembaga eksaminatif, sebuah amandemen, dan lembaga yudisial tidak hanya MA dan MK, tetapi juga ada komisi yudisial yang berwenang mengusulkan hakim agung, membuat kode etik, dan menjaga kehormatan para hakim. Baik, itu mungkin jawaban secara singkatnya, Mas. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam pembentukan lembaga negara, ada yang dibentuk karena konstitusi dan ada yang dibentuk karena pemerintah. Undang-undang melihat kalimat tersebut, apa Masnya bisa menjelaskan sedikit tentang pembentukan lembaga negara? Baik, saya akan sedikit memberitahu lagi bahwa dalam pembentukan lembaga negara ini kita dapat mengulas pandangan kita yang dari Profesor Jimli Asidik yang membagi dua kelompok besar, Mas. Berdasarkan hierarkinya ada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara di daerah oleh konstitusi, ada yang dibentuk karena pemerintah undang-undang, serta di daerah juga begitu ada lembaga negara yang dibentuk karena pemerintahan undang-undang dasar. Ada yang dibentuk karena pemerintahan undang-undang dasar, ada juga yang dibentuk karena pemerintahan undang-undangan di bawah undang-undang tersebut, Mas. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih ya, Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.